Halo semuanya, ini kembali saya membuat video setelah lama vakum ya. Nah, ini di depan saya ini ada produk dengan brand UVEX ya, UVEX. Nah, UVEX sendiri itu ternyata artinya ultraviolet excluded, tanpa ultraviolet ya, luar biasa hebat ya berarti ya. Jadi ternyata brand ini itu sudah ada sejak lama, sejak sebelum Perang Dunia II, bahkan ya udah lama, 1930-an ya. Awalnya mereka tidak membuat produk-produk untuk olahraga, tapi mereka membuat produk-produk untuk safety ya, industrial safety equipment ya. Misalnya kacamata yang safety, helm-helm yang safety. Nah, kok bisa kemudian mereka merambah ke sport? Nah, yaitu karena pada waktu itu salah satu dari produknya sempat dipakai oleh seorang atlet ya. Mungkin kacamatanya apa, gogglesnya itu loh, sempat dipakai oleh seorang atlet, dan kemudian dia merasa nyaman sekali, terlindungi, terproteksi, dan macam-macam, sehingga ya sejak itu akhirnya mereka juga merambah ke sports ya. Oke, dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh personel dari UVEX, dan kemudian kita bicara, oke, saya suka sekali dengan produk-produknya waktu saya lihat, dan saya untuk terminal bike juga kita sempat mengambil beberapa item sunglasses ya. Tentunya ini yang produk-produk unggulan. Saya suka sekali dengan teknologi-teknologi Jerman terutama ya. Terutama untuk optik-optik itu Jerman sangat maju ya, sangat bagus ya untuk optik-optiknya. Dan ini yang akan saya pakai besok. Saya akan memulai lagi Grand Fondo 300 km ke Madura ya. Jadi saya sudah melakukan beberapa kali Madura, besok saya dan rekan-rekan akan melakukan lagi. Dan betapa baiknya kesempatan itu kalau saya memakai UVEX. Kita tahu sendiri cuaca di Madura itu begitu panas ya, panas menyengat. Ini saya lagi di tengah-tengahnya Madura menuju ke Slopeng. Betapa panasnya ya, saya nggak tahu berapa derajat, panas sekali ya. Tapi UVEX ini lumayan membuat mata dingin. Saya lagi menunggu yang ketinggalan di belakang ya, istirahat sejenak. Sawah-sawah di tengah Madura menuju Slopeng, dan macam-macam angin dan sebagainya. Nah, di situ inilah produk ini akan saya pakai ya. Ini produk yang di depan saya yang saya pegang ini adalah UVEX 803 Race yang dia itu variomatic ya. Artinya dia bisa berubah, tapi berubahnya bukan menjadi hitam, tapi menjadi biru, blue tint. Jadi menarik sekali, sangat menarik sekali, sangat menarik sekali ya. Kalau dipakai pun saya merasa nyaman.
Setelah saya utarakan niat saya untuk memakai ini untuk Audax, tiba-tiba saya dapat tambahan ini helmnya juga ya. Kayaknya helmnya kok juga luar biasa konstruksinya ya, luar biasa. Dan ternyata helm ini masih dibuat di Jerman ya, made in ya, masih dibuat di Jerman dengan standar mutu Jerman, TÜV itu Jerman ya. Ya, saya sangat kaget sekali. Jadi ternyata di dunia cycling ini hanya ada satu atau dua brand yang benar-benar masih diproduksi di Eropa, seperti KASK ya. KASK itu masih diproduksi di Italia, sangat populer ya. Kita tahu di mana-mana KASK. Dan yang kedua ini ternyata made in Germany, UVEX ya. Dan ini ukurannya sudah saya set dan siap untuk besok ya. Semoga perjalanan besok bersama dengan UVEX produk ini menjadi sangat menyenangkan ya. Saya sudah siap semuanya ya, saya yakin akan berjalan dengan baik dan saya akan enjoy memakai produk ini. Oke. Wah, ya ini persiapan teman-teman, luar biasa. Sepeda time trial akan dipakai. Pak Willem Tanasa, dia adalah seorang triathlete ya. Jadi momen ini digunakan untuk dia latihan juga, karena sebentar lagi dia akan terjun lomba triathlon. Ya, kita mau start. Ini teman-teman yang ikut, teman-teman banyak sekali. Hari ini banyak sekali. Luar biasa, kita sudah memasuki perkampungan Lopeng. Setelah berjalan kira-kira 130 kilo dari resto luar biasa. Yo, dari mana kamu? ACC, apa itu? Ma'ruf kan di depan. Iya. Berangkat jam berapa? Jam 6. Di depan paling 1 kilo. Oh iya. Iya. Ini kan mau sampai Slopeng kan? Oh iya. Iya. Nanti kan di depan itu ada pantai Slopeng. Nanti istirahatnya di situ. Ya, di degan-degan situ. Ya. Kita foto. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Duluan ya. Ayo, hati-hati ya. Ya, bertemu teman-teman sepeda. Enak juga. Akhirnya sampai juga. Aduh, panasnya luar biasa. Sudah sampai alun-alun. Nice day. Tiba-tiba cuacanya berubah. Siapa yang tahu? Tadi panasnya luar biasa, heart rate saya sampai tinggi. Sekarang heart rate saya sudah drop karena cuacanya sudah berubah. Wow. Makanya never give up ya. Terus jalan terus. Kita tidak tahu apa yang terjadi.
Ya anggap aja ini sekarang cuacanya bagus kayak gini ada bonus. Kita masih ada 110 km lagi sebelum Surabaya. Sebelum Suramadu Resto. Masih harus masuk Pamekasan, Sampang. Oke. Ya sampai juga di Pamekasan. Mau keluar Pamekasan menuju Sampang jam 3 sore. Ini lagi menunggu teman yang berkorban. Ya, lumayan bisa istirahat sebentar walaupun tetap panas seperti ini. Sudah sore tapi panasnya ya nggak menyengat seperti tadi. Luar biasa Madura ini. Mau rute tipe apa aja ada. Yang mau flat, mau rolling, sedikit nanjak. Cuacanya tadi sempat kita kehujanan dari mana itu menuju ke Sumeneb Kota, dari Sumeneb Kota keluar hujan deras. Ini sudah kering. Oke. Semoga bisa sampai Suramadu Resto ya sekitar jam 7-an lah, jam 7 malam lah. Oke. Kemarin saya sudah menyelesaikan 300 km Madura lagi ya. Jadi itu kira-kira kesekian kali, lebih dari 4 kali saya sudah menyelesaikan Madura 300 km. Bahkan tahun-tahun sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan karena untuk perihal survei acara Jawa Pos Grand Fondo waktu itu lebih dari 5 tahun yang lalu. Anyway, kemarin tuh extra special buat saya karena itu adalah long ride saya kedua kali pasca positif COVID itu ya. Jadi yang pertama kali yaitu bulan lalu di bulan Maret sekitar tanggal 20-an acaranya Giant Ride 200 km Surabaya Malang. Saya menggunakan sepeda Giant Content ya. Giant Contentnya itu pun sudah dibeli sama customer ya. Giant Content itu bukan sepeda untuk melulu all round, tapi tidak lebih untuk agak sedikit off-road ya. Kalau di aspal pun akan terasa berat karena bannya besar dan sepedanya itu memang dibuat untuk stabil, bukan dibuat untuk kebut-kebutan. Namun saya juga sudah menyelesaikan 200 km Surabaya Malang. Setelah itu saya anggap itu adalah untuk tes case saya, kesehatan saya ya. Setelah saya menyelesaikan 200 km itu saya merasa oh badan saya masih fit. Bahkan waktu PP perjalanan pulang pun dalam fast pace ya, saya masih bisa. Kemudian saya sampai di rumah dengan baik, kesehatan pun oke, dan recovery-nya pun cukup cepat. Nah kemarin itu yang saya alami di Madura 300 km itu awal-awalnya agak sedikit bikin saya khawatir ya. Karena apa? Pertama-tama peloton berjalan dengan sangat-sangat high pace ya. Menurut saya itu sangat high pace untuk jarak yang 300 km itu sebetulnya nggak perlu di awal-awal nge-push begitu cepat ya. Mungkin karena peloton juga mengejar waktu supaya sampai di finish sebelum
sebelum gelap. Oke, anyway, ini saya ceritakan pengalaman kemarin pada saat kita start dari Bangkalan menuju ke 70 km, 58 km pertama pit stop. Saya sudah merasakan heart rate saya begitu tinggi ya. Tinggi yang menurut pengalaman saya sedikit tidak normal. Artinya pada acara-acara goes sebelumnya heart rate saya tidak pernah setinggi yang kayak kemarin. Jadi saya monitor terus heart rate, monitor melalui Garmin dan heart rate strap ya, itu sudah menunjukkan angka 145, 150 yang bagi saya itu cukup tinggi, sehingga saya merasa agak sedikit khawatir gitu ya. Setelah pit stop kedua, setelah pit stop pertama ke pit stop kedua, aduh, panasnya bukan main. Saya nggak tahu berapa derajat, tapi yang pasti panasnya menyengat seperti nanti Anda akan lihat di video. Panasnya sehingga heart rate saya naik lagi menjadi 150, 155, bahkan 160. Nah, mungkin bagi beberapa orang 160 itu ala normal. Tapi ingat ya, berapa umur Anda? Dan Anda juga harus batasi agar tidak lama-lama berada di kisaran sekian ya. Ya, demi untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Saya pun harus teliti. Jadi saya merasa heart rate saya begitu tinggi, 155, cepat sekali. Jadi waktu kita rest di pit stop sempat cool down dan masuk ke ruangan AC yang di Indomaret, tiba-tiba kita start kembali, kena panas itu sudah naik 145. Saya pikir ini ada apa ini saya ini, kok begitu cepat sekali heart rate naik. Dan kemudian dilanjutkan pit stop kedua menuju Pantai Slopeng, itu panas sekali sehingga ya saya udah mencapai peak 160, 165. Ya sebetulnya saya bisa 180 nggak masalah, tapi saya selalu usahakan untuk tidak sampai ke sana. Ya, jadi saya merasa ada sedikit yang mengkhawatirkan mengenai kondisi kesehatan. Tapi saya juga ingat bahwa banyak juga pembalap-pembalap pro seperti Peter Sagan, Fernando Gaviria, yang mereka itu positif COVID dan sembuh. Bahkan Sagan pun sudah juara. Ya, jadi saya rasa kok bukan itu ya penyebabnya. Jadi saya ingin menghibur diri saya sendiri waktu kemarin, kok kayaknya bukan efek dari itu semua, enggak lah. Saya tahu itu efek dari cuaca, matahari yang sangat amat menyengat yang bisa mempengaruhi heart rate untuk naik begitu tinggi. Saya minum itu pun tidak membantu, tapi stabil ya. Dan setelah pit stop menuju Sumeneb itu ada tanjakan, jadi saya lebih khawatir lagi dan saya harus was-was apakah ini saya akan nyerang atau saya akan bertahan terus. Ketika 2-3 km pertama itu heart rate saya sudah melebihi 155 menuju 160. Tapi anehnya pada waktu 160 saya tidak merasakan naik lagi ya, maksudnya tidak naik ke 160 ke 165 dan seterusnya, tapi stabil cenderung turun. Jadi waktu itu 160, 165, terus kemudian turun lagi 160, 158, 157. Wah, saya pikir ini ada apa ya, kok tiba-tiba turun. Itu kan kabar gembira buat saya ya. Setelah itu saya lihat cuacanya agak mendung. Aduh, ini saya harus berterima kasih dengan cuaca ya, karena sedikit mendung gitu aja sudah banyak membantu untuk menurunkan heart rate ya. Nah, separuh perjalanan walaupun itu nanjak menuju ke Sumeneb,
heart rate saya turun menjadi 140, turun menjadi 135. Wah, ini saya sangat amat lega dan sungguhan. Pada saat saya sampai di alun-alun Sumeneb, heart rate saya sudah menjadi 125, dan waktu saya break di pit stop alun-alun Sumeneb, heart rate saya sudah, ya menurut saya sudah normal ke 110, 105. Saya merasa lega sekali. Dan setelah itu perjalanan pulang, heart rate saya pun tidak lebih dari 140 bpm. Jadi stabil di 130, 135, 100. Jadi zonanya masih zona nyaman gitu loh. Zona istilahnya kalau di Garmin apps itu zona-zona aerobik yang hijau, green zone. Dan nyatanya benar, setelah saya sampai 300 km, average heart rate saya hanya 137. Saya merasa sangat amat lega. 137 itu berarti saya hanya berada di green zone sepanjang 300 km. Ya, walaupun awal-awalnya saya sempat khawatir, tapi ternyata tidak. Ya, maksimum heart rate saya memang 175, tapi mungkin 175 hanya sekian detik saja, kemudian jatuh lagi. Nah, itu hal-hal yang perlu diwaspadai dan diteliti pada waktu kita goes ya. Kecuali kalau misalnya kita berumur 20-an, 30-an itu no problem, tapi itu pun tetap harus diwaspadai. Oke. Itu saja yang saya bisa cerita mengenai heart rate ya. Jadi perjalanan panjang 300 km dilihat dari sisi heart rate ya. Jadi bijaksanalah dalam mengontrol heart rate agar kita tidak tinggi terus. Ya, caranya salah satu ya itu jangan kemakan peloton yang lagi high speed. Ya kadang kita harus ya step back ya, artinya melangkah ke belakang sebentar lah, ya, melamban sebentar, ditinggal pun tidak masalah, karena saya sudah paham mengenai rute Madura. Saya berkali-kali ke sana, saya sudah, istilahnya saya sudah tahu, saya hilang sendirian pun saya bisa pulang dengan sendirian, no problem. Oke. Itu, dan ternyata memang beda antara saya dan peloton depan hanya 1 jam ya, 300 km loh, 1 jam. Jadi ya sebetulnya not bad, bukan not bad, itu dianggap bagus sekali ya, sangat bagus sekali gitu. Saya dan peloton belakang bisa finish bersama-sama, sedangkan peloton yang di depan mereka finish juga jam 8 malam. Jadi sebetulnya ya juga ya itu. Oke, anyway ya, pengalaman kemarin jangan meremehkan cuaca ya, dan selalu perhatikan heart rate Anda. Oke.